Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujibur Rahman dengan NIM 22070273. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab beberapa soal atau pertanyaan untuk mengikuti UAS dari MK Pengolahan Sumber Daya dan Pesisir. Baik, untuk pertanyaan pertama, jika banyak nelayan miskin, kenapa banyak orang ingin berinvestasi di bidang perikanan? Untuk jawabannya, karena potensi ekonomi sektor perikanan sangat besar. Maka nelayan miskin bukan berarti sektor perikanan yang tidak menguntungkan, melainkan karena akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan pendidikan yang terbatas. Jadi investor ini melihat peluang besar dari segi volume sumber daya seperti ikan laut, udang, rumput laut, ekspor, serta pengolahan pasca tangkap dengan memanajemenkan teknologi yang lebih baik untuk bisa mendapatkan keuntungan besar dari sektor ini. Baik, selanjutnya ke pertanyaan nomor 2. Adakah kaitan antara kelestarian mangrove dan kesejahteraan masyarakat pesisir? Ya, kalau untuk adanya keterkaitan pasti ada kaitannya sangat besar, karena mangrove sangat berperan penting dalam menjaga ekosistem pesisir, seperti mencegah abrasi, menjadi tempat berkembang biak ikan dan udang, serta menyerap karbon. Jika mangrove lestari, hasil tangkapan lem meningkat, maka risiko bencana akan berkurang, sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah pesisir. Baik, selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga. Armada tangkap ikan di Indonesia masih didominasi kapal berukuran kecil. Apa akibatnya? Mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa akibatnya. Yang pertama, ada jangkauan terbatas, dan nelayan hanya bisa menangkap ikan di wilayah dekat pantai yang bisa menjadi sebuah overfishing. Jadi yang kedua, ada kapasitas tangkap yang sangat rendah. Yang ketiga, ada kurangnya tahan cuaca buruk bagi kapal itu sendiri, mungkin sangat berisiko tinggi terhadap keselamatan dari nelayan. Yang keempat, ada sulit bersaing dengan kapal asing atau industri besar yang memiliki alat dan teknologi yang lebih maju dibandingkan armada yang berukuran kecil. Mungkin akibatnya ini pendapat nelayan kecil terhadap rendah dan tidak stabil. Baik, selanjutnya ke pertanyaan yang keempat. Menurut Anda, apakah menjadi nelayan saat ini merupakan cita-cita atau keterpaksaan? Jadi kalau menurut saya, sebagian besar orang di Indonesia ini menjadi nelayan adalah salah satu merupakan bentuk keterpaksaan. Mungkin dikarenakan juga keterbatasan pilihan kerja dan rendahnya pendidikan, ataupun bisa jadi dari faktor dari keluarga, udah tradisi turun-menurun dari keluarga mungkin. Baik, selanjutnya ke pertanyaan yang kelima dan terakhir. Apa skill yang Anda harapkan dengan mengikuti mata kuliah pengolahan sumber daya dan pesisir ini? Mungkin skill yang saya harapkan dari saya mempelajari mata kuliah sumber daya dan pesisir ini, mungkin yang pertama bisa untuk menganalisis ekosistem pesisir dan laut ini, di mana bisa memahami keterkaitan antara berbagai komponen ekosistem seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Mungkin yang kedua, perencanaan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Mungkin dengan ini bisa merancang strategi untuk pengolahan yang seimbang antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Yang ketiga, ada pemahaman terhadap kebijakan dan regulasi pesisir. Mungkin dengan mempelajari mata kuliah pengelolaan sumber daya pesisir ini, mungkin bisa lebih mengetahui kerangka hukum dan kebijakan nasional maupun internasional terkait pengolahan wilayah pesisir. Baik, mungkin sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.